Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini udah Selasa lagi. Ya, puji Tuhan, kemarin sekarang puasa ya. Saya ingin kita merenungkan firman Tuhan pagi ini ya. Di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12 ya. 1 Korintus pasal 2 ayat 9 sampai 12. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula telah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dini, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Bapak Saudara, kalau kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Yesus, maka kita beriman bahwa kita sudah dilahirkan, diperanakan kembali oleh Roh Kudus, bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Roh itu diam di dalam kita. Roh Kudus itu memimpin kita untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran. Mana kebenaran itu? Kebenaran ada di dalam firman Tuhan. Kebenaran ada di dalam Alkitab kita. Jadi, kalau saudara ingin mengenal kebenaran, tidak perlu cari jauh-jauh di luar. Baca Alkitab secara teratur, saudara ya. Baca Alkitab secara teratur. Baca itu firman Tuhan. Ayat-ayat yang menguatkan, ayat-ayat yang memotivasi, ayat-ayat yang memberkati, itu kita harus baca. Baca bukan dalam hati, saudara ya. Tapi baca dengan bersuara, baca dengan diucapkan. Kalau seperti saya katakan lalu, kalau saya melayani orang-orang sakit, saya biasa memberikan mereka ayat-ayat firman tentang kesembuhan. Meminta mereka untuk membaca ayat-ayat itu, mengucapkannya untuk diri mereka, mengklaim kuasa darah Yesus atas diri mereka. Dan saya sudah melihat, ya tentu saja sebelum itu ada tahapannya, saudara ya. Tahapannya adalah mengampuni, tidak simpan kepahitan hati, kekecewaan. Kalau ada kekecewaan, luka-luka hati pada orang, itu harus diampuni. Menyebutkan nama orangnya, dan di dalam nama Yesus katakan, saya mengampuni mereka, saya mengasihi mereka, saya memberkati mereka. Kau ucapkan terus sampai hatimu itu lega, saudara ya. Itu berapa hari, berapa minggu, tergantung, saudara ya. Saat kalau kita sudah bisa mengampuni orang itu, artinya ketika kita melihat orang atau kita teringat sesuatu orang itu, hati kita enak aja, saudara. Tapi kalau kita masih merasa hati kita nggak enak waktu kita mengingat seseorang, melihat seseorang, mengingat nama seseorang, itu artinya kita belum mengampuni, kita hanya mengabaikan saja ya. Seperti kemarin saya bilang sama saya, ya saya itu kecewa sama pelakuan mereka Pak Bob, tapi saya tetap baik kok. Ya, tetap baik itu berbeda, saudara ya. Kita tetap baik kepada orang-orang yang memusuhi kita, harus selalu baik kita. Tapi pengampunan itu berbeda. Tetap baik itu bukan berarti engkau sudah mengampuni, saudara. Itu persoalan hati ya, persoalan hati. Jadi kalau engkau sudah mengampuni seseorang, maka ketika engkau melihatnya, engkau enak-enak aja, tenang-tenang aja. Tapi kalau hatimu merasa masih itu engkau belum mengampuni, saudara. Jadi ucapkan kata-kata pengampunan itu ya. Nah, jadi tidak ada orang yang tahu apa yang ada di dalam hati saudara kecuali diri saudara sendiri. Ya, dalam firman Tuhan kata tidak ada seorang pun yang tahu apa yang di dalam hati Allah kecuali Roh Allah itu sendiri. Tetapi kepada kita, Allah telah mengaruniakan Rohnya di dalam diri kita. Allah telah mengaruniakan Rohnya di dalam diri saudara. Jadi saudara mengerti isi hati Tuhan. Ya. Dan ingat, kalau kita mau mengerti isi hati Tuhan, bacalah firman Tuhan, baca Alkitab. Bukan dengar khotbah, bukan. Artinya bukan dengar khotbah itu tidak penting. Pendeta itu berkhotbah mengarahkan kita, mengajar kita untuk lebih memahami firman Tuhan. Ya. Tetapi jangan melebihkan khotbah.
Dalam arti jangan cuma dengar khotbah tapi tidak mau baca Alkitab. Nah, nanti saudara bisa disesatkan. Jadi kita harus baca firman Tuhan dulu. Kenali dulu Alkitab, ya. Kenali Alkitab saudara. Baca itu secara teratur. Baca dan dengarkan, ya. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, saya ke pasar. Itu Bontang ini punya pasar baru itu, Taman Rawa Indah ya. Pasarnya mega, 5 lantai saudara ya. Tapi yang ngatur kurang, minta maaf ya, kurang becus begitu ya. Kenapa? Orang-orang penjual sembako dilaruk di lantai paling atas. Siapa yang mau beli sembako itu? Saya menemui beberapa orang, ada ibu tua yang saya kenal, dia nangis saudara. Ya, katanya dia 80 juta. Dulu dijanjikan di lantai 1, tahu-tahu ditaruh di lantai 4. Sepi, nggak ada yang beli, nggak ada yang belanja di situ. Nangis dia, mengeluh, saudara. Ya, tapi ya, ibu ini bukan anak Tuhan, saudara ya. Tapi setelah dia mengeluh berapa hari, dia berpikir bahwa keluhan itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Jadi dia menyuruh anaknya untuk keliling-keliling bawa itu sembako itu berapa itu dan menawarkannya kepada orang-orang. Jadi saya kalau ada kebutuhan sembako yang saya perlu ya saya naik ke lantai 4 khusus untuk beli dari ibu tua ini saudara ya. Puji Tuhan. Jadi saya lihat siapapun kita, siapapun orangnya ya, apapun sebenarnya agama kepercayaannya, kalau dia mempercayai Tuhan, dia mempercayai Allah. Maka saya percaya saudara, ketika orang berhenti bersungut-sungut, ketika orang berhenti berkeluh kesah, ya, ketika orang meninggalkan itu segala keluhan dan mulai memandang kepada Tuhan, memandang kepada pengharapannya, maka Tuhan akan memberikan dia kreativitas. Apalagi kita anak-anak Tuhan, ya, hamba-hamba Tuhan. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan posting-posting keluhan saudara di Facebook, ya, di media sosial. Tapi postinglah ucapan syukur atas setiap pertolongan Tuhan dalam hidup saudara, setiap kebaikan Tuhan, ya, setiap apa yang Tuhan kerjakan melalui hidup saudara. Maka percayalah, Tuhan akan memberikan saudara hikmat, akal budi, kreativitas saudara, inovasi baru, sehingga di tengah-tengah masa-masa pandemi corona ini pun, di tengah-tengah kesulitan ekonomi pun, percayalah Tuhan akan memelihara saudara dengan caranya yang ajaib. Saudara akan menemukan hikmat itu. Saya menemui banyak saudara, banyak jemaat itu di tengah-tengah masa pandemi corona ini, awalnya mereka mengeluh karena semua sepi, usaha sepi, sama sepi. Tapi kemudian mereka menemukan saudara, ketika mereka mulai naikkan syukur mereka kepada Tuhan, pujian mereka kepada Tuhan. Saudara, ketika pengharapan itu tujukan kepada Yesus Kristus yang mempunyai kita, mempunyai hidup kita, mereka melihat bagaimana Tuhan memberikan mereka kreativitas. Ada banyak yang masih di dalam lingkup pekerjaan yang sama, tetapi mereka memiliki kreativitas untuk membangun saudara usaha yang sebenarnya sama saudara, tapi bentuk yang berbeda begitu saudara ya. Jadi mereka katakan kami tetap diberkati oleh Tuhan. Nah, ini luar biasa, saya senang dengan hal seperti ini ya. Jadi berhentilah mengeluh, berhentilah bersungut-sungut. Saudara, engkau tahu apa isi hati Tuhan. Kalau engkau anak-anak Tuhan, percayalah Tuhan akan memberitahukan isi hatinya kepada saudara. Tapi ingat, kenalilah firman Tuhan, karena disitulah sebenarnya Tuhan berbicara kepada kita. Iya, kalau kita mengenal firman, kita mendengar firman, merenungkan firman, memperkatakan firman, kita menyimpan firman itu di dalam hati kita, bukan sekedar dalam pikiran, sudah, bukan sebuah akal ya. Banyak orang yang membanggakan bahwa hafal ayat-ayat firman Tuhan. Nggak salah kalau punya kemampuan menghafal, tapi saya nggak punya kemampuan menghafal ayat. Tapi kalau kita mau mendengar terus firman Tuhan, nanti saat saudara menghadapi persoalan, saat saudara menghadapi jalan buntu, disitulah Roh Kudus akan bekerja, mengingatkan firman yang pernah saudara baca di antara sekian ribu ayat, sekian puluh ribu ayat yang pernah saudara baca. Tiba-tiba disitulah Roh Kudus akan memberikan kepada kita firman, rema, saudara ya. Apa yang kita baca itu kan huruf-huruf mati, logos, tapi itu akan menjadi firman, akan menjadi rema yang menghidupkan. Pada situasi yang tepat, kondisi yang tepat, itu akan menolong saudara. Roh Kudus, itulah tugas Roh Kudus saudara, mengingatkan kita akan firman yang telah dikatakan Bapa kepada kita. Jadi
Bacalah firman Tuhan secara teratur. Perkatakan firman Tuhan di dalam hidup saudara. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Percayalah sepanjang hari ini, ketika hatimu dipenuhi dengan ucapan syukur, Tuhan akan memimpinmu, Roh Kudus akan memimpinmu. Sehingga kemanapun kau pergi, kau akan beruntung. Setiap usaha pekerjaanmu akan berhasil. Dan semua penjamang kau jalankan akan menjadi berkat di dalam hidupmu. Terima kasih, sampai besok. Salam sehat buat kita semuanya.